Pemirsa, Komisi Perlindungan Anak Kota Bekasi ikut mendampingi korban dugaan pelecehan yang diduga dilakukan seorang guru olahraga di sebuah SMP negeri di Bekasi, Jawa Barat. Nah, bagaimana sebenarnya kasus ini? Kita sudah bersama dengan Ketua Komisi Perlindungan Anak Kota Bekasi, Nofrian. Ya, selamat siang Pak Nofrian. Ya, Pak Nofrian. Selamat siang, Mas Ronald. Ya. Sehat, Mas? Sehat, Pak Nofrian. Ya, tentunya kami juga turut prihatin ya terkait dengan apa yang terjadi terhadap korban, itu yang adalah seorang siswi di salah satu SMP negeri di Bekasi. Nah, dari keterangan korban ini sebenarnya pelecehan seksual dalam bentuk seperti apa yang diduga dilakukan oleh guru olahraganya sejauh ini? Seperti apa Pak Nofrian? Silakan. Ya, baik. Pertama, terima kasih buat teman-teman media yang hari ini fokus pada berita-berita mengenai perlindungan anak. Dan kami dari Komisi Perlindungan Anak Kota Bekasi sangat prihatin dan sangat konsen terhadap peristiwa kekerasan terhadap anak. Tidak ada toleransi terhadap kekerasan terhadap anak. Apalagi ketika itu dilakukan oleh pendidik, orang terdekat, gitu kan. Yang mestinya mereka adalah orang-orang yang melakukan pendidikan, perlindungan, justru melakukan kekerasan terhadap anak. Jadi memang peristiwa sesungguhnya adalah sebenarnya peristiwanya sudah cukup lama, Mas, ya. Sudah cukup lama peristiwa terjadi, tapi baru kemarin sempat viral di hari Senin. Ketika berita itu viral, kami Komisi Perlindungan Anak langsung turun ke lokasi, ke TKP. Kita melakukan asesmen, kita menggali informasi terkait siapa saja yang menjadi korban. Dan ternyata memang ada salah satu korban berinisial N yang akhirnya kita asesmen, kita gali informasinya, peristiwanya seperti apa. Ternyata memang ada peristiwa kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak kita. Nah, langsung kita melakukan pendampingan psikolog dan dengan dinas P3A, tim kita bekerja. Lalu kita melihat situasi di mana lokasi kejadian memang akhirnya banyak demo-demo massa. Untuk menghindari peristiwa semakin meluas, aksi-aksi massa yang nanti takutnya ditunggangi, kami Komisi Perlindungan Anak berkoordinasi dengan Polres Kota Bekasi, dengan Dinas Pendidikan atas arahan Pak Wali Kota Bekasi, kita melakukan koordinasi dan pas di hari Selasa kita melakukan bersama-sama mengamankan dengan Polres Kota Bekasi mengamankan terduga pelaku JP tersebut. Dan tindakan apa yang dilakukan oleh guru tersebut, ternyata memang ini adalah terjadi relasi kuasa, Mas. Jadi guru tersebut melakukan tindakan di sela-sela waktu kosong, gitu, dan juga di sela-sela pembelajaran, kebetulan guru olahraga, gitu, melakukan perabaan ke bagian-bagian intim anak-anak kita. Dan itu sudah termasuk bentuk kekerasan seksual yang tidak bisa ditolerir sama sekali. Jadi betul begitu ya, ada peristiwa atau guru melakukan aksi meraba-raba begitu pada siswi begitu ya Pak ya? Di jam, Oke, baik. Nah, ini sebenarnya kalau saya baca informasinya, ini sebetulnya tidak hanya satu orang yang menjadi korban. Apakah benar demikian? Dan kenapa sampai ada reaksi pula dari para alumni sekolah hingga mereka menggelar unjuk rasa besar-besaran ini? Apakah mungkin ada juga korban dari alumni sebetulnya? Atau seperti apa informasi yang Anda dapatkan, Pak? Ya, memang ini fenomena yang menarik, Mas, sebenarnya. Terkait relasi kuasa mungkin terjadi bukan hanya di tempat kita, gitu. Dan kita juga berharap ketika ada peristiwa seperti ini, segera ditindaklanjuti secara cepat. Memang dari hasil asesmen kita, memang ada indikasi beberapa korban gitu yang ternyata memang sudah melapor 2 orang kemarin, tapi memang ternyata ada faktor sebenarnya, ada faktor kenapa banyak orang yang tidak mau melapor. Pertama, mungkin mereka menganggap bahwa ini adalah sebuah tindakan yang memalukan gitu kan, sehingga mereka takut, mereka malu gitu kan, sehingga mereka tidak berani speak up. Bahkan kemarin klien yang kita dampingi juga gitu, selain mendapat kekerasan, mereka juga ada indikasi sebenarnya mendapatkan stigma. Itu yang kita khawatirkan sebenarnya. Stigma bahwa dengan melapor akan membuat gaduh, membuat rusuh. Nah, itu yang harus kita ubah, stigma itu. Dan kita harus ubah ke masyarakat bahwa orang yang berani melapor, orang yang berani mengadu, kita harus apresiasi. Dan kita harus berikan mereka gelar, Mas. Gelar apa? Pahlawan. Kenapa? Dengan mereka mau mengadu, mereka mau melapor, itu mereka sudah banyak melindungi anak-anak yang lain dari korban-korban berikutnya, dari predator-predator kekerasan. Nah, itu yang harus kita samakan persepsi kita, bahwa dengan orang melapor bukan di stigma tapi didukung gitu. Selain mereka mendapat kekerasan fisik, seksual, ketika mereka distigma maka mereka mendapat kekerasan sosial, yang itu lebih parah sebenarnya kekerasan stigma sosial itu dibanding kekerasan fisik.
Jadi sejauh ini ada 2 yang sudah melapor begitu ya Pak ya, terkait dengan tindakan pelecehan ini? Kalau yang melapor baru 1, Oh baru 1, tapi ada 2 yang sempat melapor ke kita, tapi mereka tidak ingin Di-expose. membuat laporan, Oke. karena memang banyak faktor gitu Baik, kan. Ada mereka menganggap bahwa pernah sempat disentuh tubuhnya gitu, tapi mereka tidak ingin melapor dan mereka justru memberikan dukungan, ayo kita support, ayo kita dukung. Nah, buat kita sebenarnya sudah cukup salah satu pelapor untuk menjadikan ini sebagai bukti sebenarnya untuk menggali bahwa ini ada unsur-unsur kekerasan seksual terhadap anak. Baik. Nah, Anda ikut mendampingi proses pemeriksaan terlapor ke polisi. Nah, dari hasil pemeriksaan oleh polisi, seperti apa hasilnya, Pak? Iya, jadi dari hasil pendampingan kita dari sekitar kemarin, dari pagi sampai kemarin malam sekitar jam 8, itu kita intens dari LP, kita buat LP dulu di kepolisian, karena itu prosedur yang harus kita lakukan. Karena nanti akan ada masalah ketika kita tidak melakukan LP sebelum proses penjemputan si terduga gitu ya. Nah, kita pendampingan, setelah itu kita juga BAP, dan terus kita menggali dengan pendekatan-pendekatan yang membuat anak nyaman, tidak menjustifikasi, anak bercerita gitu. Dan memang peristiwa itu terjadi. Dan terjadinya mungkin sudah lampau ya, dari bulan Januari, terus terakhir di tanggal 14 Agustus gitu kan, 14 atau 15 saya lupa gitu. Nah, itu terjadi lagi kayak gitu. Nah, yang menarik adalah sebenarnya si siswa pernah melaporkan sebab peristiwa ini kepada guru, tapi memang mungkin perspektif yang berbeda terhadap penanganan itu akhirnya membuat penanganan tidak maksimal gitu. Nah, ini penting sebenarnya Mas, hari ini seluruh sekolah di seluruh Indonesia gitu perlu ada namanya safeguarding, safe children guarding. Jadi punya kebijakan penanganan untuk bagaimana pencegahan kekerasan terhadap anak. Walaupun sudah ada Permendikti 46 2023 atau PPKS, nah itu masih kalau saya melihat masih belum berjalan dengan baik. Gitu. Nah, makanya penting hari ini gitu kan, semua stakeholder terlibat bagaimana membangun sebuah iklim pendidikan yang sehat, iklim pendidikan yang zero toleran terhadap kekerasan, kayak gitu. Nah, ini kita harus duduk bareng. Kebetulan kita juga sedang membuat program bagaimana merevitalisasi guru BK. Guru BK itu harus direvitalisasi. Karena hari ini banyak guru BK kalau kita lihat masih banyak yang overjob gitu kan, banyak kerjaan masih banyak. Nah, mereka tidak fokus bagaimana menjadi tim pencegahan kekerasan atau pembentukan karakter di sekolah. Baik. Gitu. Ini kita lagi coba siapkan programnya untuk pencegahan. Pak Nofrian, kita tentunya berharap bahwa kasus ini segera diusut begitu ya, dan sehingga tidak ada lagi kasus serupa terjadi yang melukai anak-anak kita di Indonesia. Terima kasih Pak Nofrian, Ketua Komisi Perlindungan Anak Kota Bekasi, telah bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Selamat siang dan salam sehat selalu Pak Nofrian. Selamat siang, sehat, semangat.